Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendahuluan, Indonesia merupakan negara yang tercatat sebagai salah satu negara yang tengah mengalami kemerosotan. Adapun penyebabnya ialah Indonesia tak jarang menempatkan pendidikan pada urutan terakhir di bidang yang harusnya diperbaiki. Bahkan terkadang tanpa sadar bahwasannya pendidikan merupakan kunci utama dalam upaya membangkitkan Indonesia yang tengah terpuruk. Pendidikan merupakan keindahan proses belajar mengajar dengan pendekatan manusia, dan bukan sekedar memindahkan otak dari kepala-kepala atau mengalihkan pendidikan ke tangan dan sebaliknya. Pendidikan lebih dari itu, yakni menjadikan manusia mampu menaklukkan masa depan dan menaklukkan dirinya sendiri dengan daya pikir, daya zikir, dan daya ciptanya. Pendidikan memiliki posisi penting dalam kehidupan manusia. Mengingat pentingnya pendidikan bagi kehidupan manusia, maka Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin memberikan perhatian serius terhadap perkembangan pendidikan bagi kelangsungan hidup manusia. Pendidikan sebagai sebuah proses akan melahirkan banyak manfaat dan hikmah besar bagi keberlangsungan hidup manusia. Pendidikan memberikan kemampuan kepada suatu komunitas untuk melihat kemungkinan-kemungkinan yang terbuka di masa depan masyarakat yang berbasis ilmu pengetahuan. Artinya, apabila kekuatan ilmu pengetahuan tidak digunakan sebagaimana mestinya, maka suatu komunitas akan terjadi di antara kekuatan-kekuatan yang ada sehingga mengakibatkan kehancuran komunikasi. Itu sebabnya mengapa pendidikan merupakan modal utama dalam menghadapi masa depan. Oleh karena itu, saatnya pendidikan di Indonesia berada di bawah satu payung kementerian sehingga menjadi sistem pendidikan satu atap dualisme. Sistem pendidikan telah membelah wajah pendidikan nasional menjadi dua. Pertama, pendidikan umum yang memiliki karakter khas dan berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kedua, pendidikan agama yang juga memiliki karakter khas dan berada di bawah naungan Kementerian Agama. Dua wajah pendidikan inilah yang telah mewarnai pendidikan di Indonesia sejak zaman kolonial hingga saat ini. Di otonomi sistem pendidikan merupakan kesinambungan sejarah, baik sejarah umat Islam pada khususnya maupun sejarah bangsa Indonesia pada umumnya. Yang kedua, pembahasan. Pendidikan Islam adalah proses mengubah tingkah laku individu pada kehidupan pribadi, masyarakat, dan alam sekitarnya. Dengan cara pengajaran sebagai suatu aktivitas asasi dan sebagai profesi di antara profesi-profesi asasi dalam masyarakat. Pendidikan Islam adalah pembentukan kepribadian muslim atau perubahan sikap dan tingkah laku sesuai dengan petunjuk ajaran Islam. Pendidikan Islam pada dasarnya merupakan pendidikan yang bertujuan untuk membentuk pribadi muslim seutuhnya. Pengembangan seluruh potensi manusia baik yang berbentuk jasmani maupun rohani. Pendidikan Islam merupakan kegiatan yang dilaksanakan dengan terencana dan sistematis untuk mengembangkan potensi anak didik berdasarkan pada kaidah-kaidah agama Islam. Pendidikan Islam adalah pendidikan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan pertumbuhan pribadi manusia secara menyeluruh melalui latihan-latihan kejiwaan, akal pikiran, kecerdasan, perasaan, serta panca indera yang dimilikinya. Dan adapun tujuan akhir pendidikan adalah pembentukan tingkah laku Islami dan keimanan kepada Allah berdasarkan pada petunjuk ajaran Islam. Kehadiran pendidikan Islam yang dipijakkan kepada akidah dan keyakinan tauhid di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang telah tertanam akidah dan keyakinan ini menarik untuk ditelaah. Tidak saja karena pendidikan agama Islam telah mampu mengeluarkan masyarakat dari keterpurukan selama beratus-ratus tahun, tetapi yang lebih penting untuk digali adalah bagaimana eksistensi
pendidikan agama Islam yang bertauhid itu sendiri, baik secara institusional, materi, metodologi, kurikulum maupun epistemologis. Pendidikan Islam adalah suatu proses mempersiapkan generasi penerus untuk mengisi peranan, memindahkan pengetahuan dan nilai-nilai Islam yang diselaraskan dengan fungsi manusia untuk beramal di dunia dan memetik hasilnya di akhirat. Yang ketiga, landasan yuridis pendidikan Islam. Setiap bangsa memiliki sistem pendidikan nasional. Pendidikan nasional masing-masing bangsa berdasarkan pada dan dijiwai oleh kebudayaannya tersebut, syarat dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang melalui sejarah sehingga mewarnai seluruh gerak hidup suatu bangsa. Demikian halnya bangsa Indonesia yang memiliki falsafah negara, yaitu Pancasila dan Undang-Undang 1945. Telah ditetapkannya dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Dasar Republik Indonesia tahun 1945 sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Maka Pancasila merupakan pedoman yang menunjukkan arah, cita-cita, dan tujuan bangsa. Pancasila menjadi dasar sistem pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, sehingga pendidikan nasional Indonesia adalah pendidikan Pancasila. Selain berdasarkan Pancasila, pendidikan nasional juga bercita-cita untuk membentuk manusia Pancasilais, yaitu manusia Indonesia yang menghayati dan mengamalkan Pancasila dalam sikap, perbuatan, dan tingkah lakunya, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penghayatan dan pengalaman Pancasila tercermin dalam 45 butir nilai pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Oleh karena itu, melalui sistem pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai kristalisasi nilai-nilai hidup bangsa Indonesia, diharapkan kepada setiap rakyat agar dijadikan sebagai pegangan hidup, terutama dalam mempertahankan hidupnya, mengembangkan dirinya, dan secara bersama-sama membangun masyarakatnya, sehingga menjadi bangsa yang bermartabat di mata dunia. Bermartabat mengandung makna memiliki harga diri, jati diri, dan integritas sebagai bangsa. Dapat dilihat bagaimana posisi agama dalam Undang-Undang Sisdiknas 2003. Dari berbagai pasal menerangkan bahwa pendidikan agama sebagai sumber nilai dan bagian dari pendidikan nasional. Pendidikan agama memiliki peran cukup urgen dalam pengembangan potensi peserta didik untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, akhlak mulia, dan kepribadian muslim. Selanjutnya, solusi terhadap problematika pendidikan Islam. Untuk menanggulangi problematika tersebut, berikut akan dikemukakan beberapa solusi, yaitu 1. Pendidikan harus dirancang sedemikian rupa yang memungkinkan para peserta didik mengembangkan potensi yang dimiliki secara alami dan kreatif dalam suasana penuh kebebasan, kebersamaan, dan tanggung jawab. Di samping itu, pendidikan harus menghasilkan lulusan yang dapat memahami masyarakatnya dengan segala faktor yang dapat mendukung mencapai sukses ataupun penghalang yang menyebabkan kegagalan dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu cara, yakni alternatif yang dapat dilakukan, adalah mengembangkan pendidikan yang berwawasan global. Program pendidikan harus diperbarui, dibangun kembali, atau dimodernisasi sehingga dapat memenuhi harapan dan fungsi yang dipikulkan kepadanya. Pengembangan wawasan intelektual yang kreatif dan dinamis adalah sinaran dan terintegrasi dengan Islam harus segera dipercepat prosesnya. Solusi pokoknya adalah
yaitu industrialisasi sebuah masyarakat yang berarti diferensiasi fungsional dari struktur sosial dan sistem keagamaan. Kesimpulan dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam adalah proses mengubah tingkah laku individu pada kehidupan pribadi, masyarakat, dan alam sekitarnya. Dengan cara pengajaran sebagai suatu aktivitas asasi dan sebagai profesi di antara profesi asasi dalam masyarakat, pendidikan Islam berada pada posisi yang sangat strategis, baik itu dalam Undang-Undang SPN nomor 2 tahun 1989 maupun dalam Undang-Undang SPN nomor 20 tahun 2003. Pendidikan Islam yaitu sebagai lembaga pendidikan formal sebagai mata pelajaran nilai-nilai Islam dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 telah dikemukakan solusi dari berbagai problematika yang terjadi dalam pendidikan Islam seperti yang telah ditelaah tersebut di atas membutuhkan perhatian serta kerjasama dari berbagai pihak yang terlibat dalam suatu pendidikan untuk memperbaiki proses pendidikan Islam yang ada agar menjadi lebih baik. Baik, kurang lebih seperti itu. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.